Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Badung, Bapak Rektor, Bapak Dekan, Pak Kaprodi, Pak Kaprodi ini, Pak Izan Qasim ini dulu DPR saya, dosen pembimbing lapangan saya. Ya, udah lama itu berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadi saya tua sekali ternyata ya. Ingat ini DPR saya. Teman-teman akurat.com, kemudian teman-teman hubungan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, saudara moderator, teman-teman pembicara, Mas Mola, Mas Hugun, siapa lagi? Ibu Imanina dan juga saudara sekalian. Jadi sebenarnya kalau mau bagus itu urutannya mestinya mungkin Mas Hugun dulu sebenarnya dan Mbak Imanina. Di dalam konteks begini, kultur itu kan dibentuk oleh kira-kira struktur, salah satu asumsinya. Jadi apa yang dibicarakan oleh Mas Kiai Jadul Maula tadi itu sekarang mengalami pergeseran, ya, mengalami pergeseran karena pengaruh politik, ya, pengaruh politik. Yang kalau dalam bahasa teman-teman mahasiswa di sini, karena ada hukum baru-baru ini, ya, yang mengatur itu semua dan kemudian membentuk kultur baru atau persepsi baru terhadap kretek, rokok, dan sejenisnya. Jadi salah satu misalnya adalah yang disebut sebagai SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals, ya. Jadi SDGs itu meliputi 17 tujuan yang diinginkan oleh PBB, diikuti oleh sekian negara. Jadi ada sekitar 17 tujuan dan 169 target MDGs itu. Nah, Indonesia ikut itu. Itu kemudian karena Indonesia ikut, ini menjadi acuan pembangunan, evaluasinya, ukuran keberhasilan segala macam mengacu ke SDGs ini. Saudara-saudara bisa lihat di internet banyak sekali itu. Di Indonesia kemudian baru jadi ada Perpres, ya, peraturan presiden untuk mengatasi atau untuk memenuhi SDGs. Nah, SDGs ini yang sebenarnya sangat kuat sekali pengaruhnya. Dalam banyak hal, kalau kita melihat itu sangat kuat, ya, sangat kuat sekali. Dalam arti politis kuat sekali, dalam arti knowledge juga kuat sekali, dalam arti kultural juga kuat sekali. 17 tujuan, 169 target. Sehingga seluruh sistem pembangunan di Indonesia mengacu ke sana. Mau pembangunan kesehatan, mau pembangunan pendidikan, mau pembangunan ekonomi, olahraga, keagamaan bahkan itu juga mengacu ke sana. Nah, ini nanti mungkin akan dibahas secara luas oleh Mas Hugun, ya. Tapi yang ingin saya bilang adalah karena peraturan-peraturan itu dia turun, nanti SDGs itu ada SDGs desa, ada SDGs untuk anak muda, jadi semua mengacu ke sana. Nah, di sana banyak kontradiksi, banyak sekali kontradiksi, tapi harus dilihat secara luas. Misalnya yang dijalankan pemerintah itu mengembangkan perkebunan berskala luas milik satu perusahaan besar. Tapi perkebunan kecil yang dikelola oleh rakyat itu malah nggak mendapat perhatian. Nah, salah satu perkebunan yang dikelola rakyat itu justru adalah perkebunan tembakau dan perkebunan cengkeh. Kalau mau membangun yang namanya kemandirian, jadi kita mengacu ke SDGs, tapi pada saat yang sama kita bunuh kemandirian.
keswadayaan itu kita bunuh. Nah itu yang salah satu yang kemudian dari sana turun banyak hal, termasuk banyak peraturan-peraturan, lalu ada dan celakanya, kalau benar-benar celakanya itu begini, paling gampang itu adalah bikin program-program yang anti rokok. Misalnya bikin peraturan di sini di ruangan tidak boleh merokok, di pojok sana bikin ruangan ini untuk para perokok, misalnya seperti itu, atau yang lain-lain lagi. Karena itu gampang diukur, karena berupa apa ya istilahnya itu berupa infrastruktur, ya infrastruktur, larang ini, larang itu, dan lain-lain. Banyak sekali itu satu contoh. Kemudian ada satu kementerian yang sangat dominan, itu Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu terancam sekali punya problem. Misalnya angka kelahiran, angka kematian bayi dan anak masih tinggi, HIV juga masih tinggi. Tapi yang mereka prioritaskan itu anti rokoknya. Karena pakainya di sana dana besar sekali, secara internasional besar sekali. Nah, itu yang mungkin kalau kita kaji lebih lanjut, ini yang disebut sebagai intervensi asing itu dalam pengertian ini. Sehingga pada level tertentu intervensi asing itu adalah membuat kita kehilangan kemandirian, Nah, dalam konteks yang kreatif, ya, artinya dalam konteks yang lain banyak sebenarnya. Kita bisa menemukan banyak hal, misalnya produk lokal ini tidak terbukti melawan produk lokal yang melawan produk yang sama tapi dibuat dari luar negeri. Pertanian ini kalah semua karena kita kehilangan kemandirian. Gitu ya. Di samping karena kita memiliki para pemimpin yang kebanyakan korup. Pemimpin kita tuh banyak yang korup. Apalagi sekarang ini KPK dihabisi itu bukan oleh orang luar, oleh orang dalam sendiri. Nah, itu ya. Jadi, nah karena peraturan-peraturan ini banyak sekali kelompok lembaga-lembaga muncul. Misalnya ada namanya Dewan Pengendalian Tembakau. Wah itu para intelektual, para akademisi di sana berkumpulnya. Kemudian ada lagi yang namanya Pusat Pengendalian dan Pengawasan Tembakau. Nah, ini masih sekali pertanyaan ini apa sih ini mereka masih sekali. Kemudian ruang-ruang merokok, ruang ini dipersempit, nggak boleh jualan. Padahal itu gimana ya? Itu sangat kuat sekali. Saya ingin cerita satu riset ya, saya mengamati itu. Karena kebetulan saya punya pekerjaan atau kegiatan kerja saya di sekitar itu, sudah pernah saya tulis itu. Saya sering lewat di sebuah desa namanya Tuksong desa. Saya sering lihat banyak sekali tembakau di Jemur, dan sebagainya. Tapi kebun tembakaunya di mana ya? Nah, karena kemudian saya dapat kesempatan, saya ngobrol, kalian ini kok banyak sekali sama kebun tembakaunya di mana? Kami memiliki kebun tembakau sedikit mas, karena tanahnya kami terbatas. Nah, di desa-desa di Borobudur itu ada 20 desa. Borobudur itu kecamatan ya. Jadi kalau Borobudur itu kecamatan dan desa. Kalau kalian bilang Borobudur itu pasti yang dimaksud dengan Candi. Borobudur itu kayak kecamatan atau desanya. Desanya juga ada 20, salah satunya Tuksono. Nah, orang Tuksono ini ahli di dalam menanam tembakau dan mengolah tembakau. Karena itu mereka kalau musim tembakau itu kemudian bisa diundang ke berbagai tempat di Jawa Timur untuk mengolah tembakau itu, atau diundang ke Temanggung, ke daerah Magelang yang lain untuk menanam tembakau. Ini orang Tuksono. Kenapa jadi saya tanya kenapa tidak jadi bertahap datang dari Jawa Timur ke desa itu untuk diolah. Nah saya tanya kenapa tidak dikerjakan di sana saja. Jadi yang berangkat bukan yang dibawa bukan tembakaunya ke Tuksono, tapi orang Tuksononya pergi ke sana. Sudah pernah dicoba mas, tapi hasilnya tidak baik karena ternyata ini berkaitan dengan iklim, berkaitan dengan cuaca. Nah,
Singkat cerita begitulah, orang Tuksono itu sangat dipercaya mengolah tembakau. Yang menarik. Tuksono inilah desa yang pemudanya nggak pergi kemana-mana, nggak urban kemana-mana. Desa-desa Borobudur yang lain itu kebanyakannya pergi karena ekonomi yang makin sulit, pertanian ditinggalkan karena murah gitu ya. Akhirnya dia pergi ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, ke Surabaya dan lain-lain, bahkan ke luar Jawa. Nah, Tuksono ini adalah desa yang penduduknya bukan sama sekali tidak ada. Tapi pada umumnya itu penduduk anak mudanya masih di desa itu. Karena apa? Karena terbakar. Mereka bisa hidup. Nah, jadi ini satu contoh. Tapi mereka tidak pernah dapat bantuan pemerintah ini itu karena terbakar tadi. Bayangin, karena pemerintah kita ingin memberi kemandirian. Kalau misalkan desa jalan ke kota, ini ada giliran anak desa yang tetap di desanya yang dapat dukungan. Terbakar. Kenapa begitu? Karena tadi itu, kalau dilacak-lacak ke SDGs itu tadi. Jadi contoh yang lain ya, saya bertemu dengan mereka ini, karena saya kebetulan ada kegiatan di sana, mereka mengembangkan teamwork. Jadi membimbing diri gitu ya. Itu satu kegiatan kreatif karena mereka bilang ini di dalam Borobudur banyak turis yang ditawarkan teamwork. Sekali lagi ya, seluruh produk kreatif yang lain itu bisa dapat bantuan baik dari pemerintah maupun lembaga internasional. Tapi teamwork tidak dapat. Itu karena ketika mereka mengajukan, teamwork nggak bisa masuk teamwork. Nah, bayangin loh, kasihan sekali. Tapi anak muda ini pelaku. Yang lain berharap bantuan subsidi segala macam ini itu berjalan, mereka jalan sendiri dan living seperti itu. Anak-anak semua. Nah, saya merasa ada banyak jenis orang kayak begini di berbagai daerah. Tapi karena berkaitan dengan tembakau dan cengkeh atau krepek secara umum, itu tidak lagi mendapat bukan hanya ini. Kalau didiskriminasi, disingkirkan, dimarginalisasi. Padahal yang menarik di mereka itu yang namanya kemandirian itu. Ya, ini silakan Anda kalau main ke Borobudur namanya desa Tuksono. Nah, ketika di Borobudur itu akan diadakan jazz, festival jazz ya, festival jazz. Karena di sana itu ada yang namanya saya lupa namanya. Jadi jazz, ada orang datang ke sana. Desa-desa yang ditawarkan, desa mana yang berani mengambil ketempatan festival jazz ini. Desa lain itu nggak berani angkat tangan karena anak mudanya nggak ada. Bukan relatif tidak ada. Untuk sama mengatakan kami berani apa? Katanya paling berani. Kami banyak anak muda mas. Buat orang yang di kampung itu juga beres karena anak mudanya kuat. Ya, itu di daerah Tuksono. Daerah lain juga berani karena anak muda itu banyak pergi ke kota tadi karena festival kayak gitu kan luas gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena pengaruh yang seperti itu yang akan dibahas mungkin bicara selanjutnya, membuat yang namanya krepek itu atau di bagian hulunya itu pertanian tembakau dan cengkeh itu disingkirkan. Nah, para intelektual, para akademisi mengambil pada seperti ini. Saya ingin kutip ya. Ini pernyataan ini kaitannya dengan Mas Jadul tadi. Siapa bilang merokok adalah budaya asli Nusantara? Menurut Ketua Pusat Pengendalian dan Pengawasan Tembakau, merokok merupakan pengaruh budaya luar. Ya. Kalau dilihat dari sejarahnya zaman dulu, merokok adalah budaya asli India. Nanti kelompok pribumi benua Amerika, para Muhammad. Saudara sekalian, kalau orang yang belajar kebudayaan, dimanapun tahu, nggak ada orang yang asli tidak asli kebudayaan. Itu adalah orang yang nggak pernah belajar kebudayaan. Saya bilang begitu. Karena yang namanya budaya asli itu, itu hanya ada di dalam citra Anda, imajinasi Anda. Karena pada dasarnya kebudayaan itu adalah pinjam meminjam, bukan menukar tradisi. Nggak ada. Mau mana? Mereka menyebut beda dengan Borobudur. Kalau kosong Borobudur itu jelas Buddha, jelas dari luar. Apa yang disebut warisan budaya apa?
seluruh yang peninggalan kolonial di Indonesia itu statusnya sekarang cagar budaya. Kalau kita mau bilang, melestarikan tinggalan kolonial, gereja Bendu di Semarang, kantor pos di Jogja itu semua statusnya cagar budaya. Kolonial semua itu. Kalau cara berpikir mereka seperti itu nggak bisa. Kalau Belanda itu kalau dibanggakan tulis, ya kan? Tulis itu dari Turki. Jadi nggak ada ngomong asli tidak asli, mau mengatakan kretek tidak asli. Tadi udah diambil dari India, nggak bisa. Itu terlalu. Yang lebih keterlaluan lagi orang yang namanya Imam Prasojo, anggota Dewan Penasihat Pusat Pemilihan Bintaro, mengatakan rokok dan kretek tidak termasuk dalam bentuk budaya karena tidak menunjukkan perilaku manusia yang berada. Kalau ada yang bersikukuh menyebut rokok dan kretek sebagai warisan budaya, maka sekalian saja kebiasaan masyarakatnya yang disebut Molimo juga diakui sebagai budaya. Sama, ini karena akademisi merasa ini ngomong gitu juga, padahal budaya kretek itu udah memahaminya. Enggak mengatakan tidak budaya itu sudah bilang budaya. Banyak aspeknya, tapi karena program internasional seperti ini, ya sudah pokoknya yang rokok tidak budaya, dan begitu aja. Akhirnya citra yang muncul sekarang itu yang saya maksud, kemudian mengalami pergeseran. Merokok itu apa? Tidak merokok, ya itu tadi. Tidak merokok itu berbudaya, beradab, masyarakat sipil. Jadi yang berjalan di situ masyarakat sipil yang tidak mendukung bukan sehat, kemakanan, ketertiban. Gitu. Lalu tidak merokok itu tidak berbudaya. Tidak merokok itu berarti tidak berbudaya. Merokok berarti tidak berbudaya, tidak beradab, bukan masyarakat sipil, tidak sehat. Contoh kerentanan, contoh ketidaktertiban. Gitu. Ada banyak studi-studi belakang menunjukkan tidak sederhana seperti itu. Dalam aspek kesehatan misalnya, jelas merokok ya itu bukan determinan tunggal orang mengalami kematian atau tidak. Saya juga menulis, jadi tulisan teman-teman juga banyak menunjukkan bagaimana usia yang tua merokok masih sehat. Karena nggak mikir macam-macam. Olahraganya bagus karena kerjanya sehari-hari kerja fisik. Tapi orang yang tidak merokok, tapi pikiran banyak, pikirkan anak yang begitu, pikirkan macam-macam perusahaan yang pikirkan itu malah stres hingga merokok bukan itu semua orang dari bilang merokok bukan determinannya. Ya sama dengan gula, sama dengan nasi, itu juga ini yang lain juga faktor-faktor ini. Tapi itu tadi ini yang disebut junk science gitu ya. Ilmu yang sampah seperti itu, jelas tidak seperti itu. Nah, kalau Anda lihat nanti pasti akan begitu oposisi binarnya seperti itu. Itu karena rokok, ya. Jadi ini rezim yang sangat kuat dalam arti nanti ini. Karena rokok itu budaya. Tadi dari bilang rokok budaya. Saya akan masuk yang melengkapi yang banyak sekali yang di dalam kalau kita bilang di sini ada beberapa lukisan, ada beberapa ini bagaimana rokok. Di dalam buku Makhanus itu diceritakan bagaimana di karya sastra. Tadi kalau Mas Jadul menyebut karya bukan karya yang diabadikan dalam karya Romo ya, ditulis ulang oleh misalnya Romo Mariwijaya dan Ayu Rosidi. Di sana diceritakan seorang perempuan, istri dari Pronoto Cipro ya, itu jualan rokok, ini kuat sekali. Nah, Makhanus itu mengutip karya Mukhtar Lubis tahun 1950-an. Nah, sekarang pertanyaannya apakah di karya sastra masih ada orang yang sering menyebut rokok? Saya selintas saja mengambil karya di rumah saya ada. Saya bacakan. Ini ya gimana citra merokok di sana dan menunjukkan bahwa ini budaya. Saya bacakan. Seolah tak ingin berdebat, yang seorang mengunci pembicaraan. Pas merokok,
Sinar cahaya yang berasal dari sentral itu kembali menjejak memasuki lubang seakan sebagai tanda. Marno awas memperhatikan apa yang bakal terjadi. Melalui lubang itu, seseorang melemparkan sebuah rokok kretek dan korek api. Marno menangkap rokok itu. Kemudian menurutnya dengan korek. Api mengejar sebentar lalu mati. Kembali ia menangkap rokok, berani sebentar tempat dinginnya tinggi. Ia sedot rokoknya dan memasukkan asapnya dalam-dalam. Lambat laun Marno merasa tubuhnya mulai menghangat. Halaman 2. Pada halaman 72, Marno hanya diam. Seperti biasa, ia menyimak dengan tenang. Sesekali rokok yang terjepit di jarinya dihisapnya dalam-dalam. Lalu asap pun membual melalui mulut dan hidungnya. Sekejap kemudian berhempas angin ke berbagai arah. Sorot mata Marno memandang cermai menatap bulu putih yang melindungi terbawa arus kelakan bebatuan dan kebetulan. Ini novel Orang-Orang Gila karya Hardagas ketika 2018. Bagaimana? Jadi di bagian pertama itu diceritakan si Pak Marno ini dianggap gila. Tapi yang menenangkan agar si Marno ini tidak marah-marah ketika itu rokok kretek diserahkan rokok, dia langsung tenang gitu, dia tidak lagi ngamuk gitu. Nah, pada bagian yang halaman selanjutnya, tokoh Marno ini sudah tidak ketahuan bahwa dia tidak gila. Dia keluar, kemudian dia menjadi seorang dukun atau orang yang dianggap bisa menyembuhkan segala sesuatu. Jadi setiap kali dia mendengarkan orang ngomong, orang yang mengeluh curhat tentang penyakitnya, Marno itu selalu merokok. Dan di sini, ya saya tidak tahu apakah Hans Gagas itu sadar atau tidak sadar, tapi saya kira ini karena pengaruh kultural. Citra orang yang merokok atau citra kretek itu adalah kemampuan untuk mendengarkan orang dan bersikap tenang. Ya, jadi ketika misalnya makanya benar itu kalau merokok itu adalah sisi-sisi yang menarik yang bisa. Jadi citra ini di karya baru. Nanti kalau saya mungkin karya Mukhtar Lubis itu kan tahun 50-an masih sampai ke 5 tahunan terakhir rokok seperti itu. Jadi itu. Nah yang kedua juga ini. Yang kedua ini saya ambil dari karya Mahfud Ikhwan, Daun, Kisah Kelabu dari Rumpu Randu, sebuah novel. Ini dapat hadiah Katulistiwa Award. Jadi salah satu karya terbaik di Indonesia. Jadi dia memulai begini, kalian sudah tidak bocah lagi toh, jadi tenang saja, aku akan ceritakan kepada kalian tentangnya, juga tentang pembunuhan itu. Rokoknya boleh satu lagi, sip, sekarang kita lanjut. Itu di pembuka bab Ina dan halaman 15. Nah pada bab yang lain lagi, untuk mengungkap pertemuan tersebut, mari kita kembali ke Ina yang dulu. Tapi bisakah aku pinjam koreknya dulu? Rokoknya mati. Pembuka bab pertemuan halaman 26. Korek, mana korek? Rokok sebentar lagi juga boleh. Pembuka bab pasangan ganjil halaman 36. Ini menceritakan hal yang menarik. Si tokoh ini di sebuah warung menceritakan sebuah peristiwa yang besar. Nah dari sana kemudian cerita mengalir. Tapi dia bisa bercerita dengan lancar, mau bercerita dengan baik, itu karena ada rokok di hadapannya. Makanya itu 3 bab yang saya ambil secara acak, lain di sini begitu ya. Waktu saya baca, saya sekali lagi saya mengambil berbanding dia bukan rokok. Tapi saya yakin dia mengamati orang yang merokok, bagaimana orang merokok itu murah sekali menceritakan segala sesuatu. Jadi cerita itu mengalir dengan lancar karena di warung ini dia selalu disediakan rokok dan kopi ya, jadi pasangannya kopi. Dia bercerita sampai dia baca bukunya itu bagus sekali itu sampai ini kampanye yang lain sebenarnya kampanye yang membaca. Nah dari sana kelihatan bahwa kebudayaan mengatakan rokok bukan kebudayaan itu harus meninjau lagi pengertian kebudayaan yang mana yang dipakai. Kalau kebudayaan yang baik saja yang dipakai, ya itu orang melanggar lalu lintas itu juga kebudayaan. Korupsi itu juga kebudayaan.
bagaimana korupsi itu dilakukan. Semua orang mengatakan korupsi itu nggak mungkin sendirian, pasti struktural, pasti bendahara itu pasti betul. Artinya bukan mungkin sendirian lah, tapi dibagi-bagi. Kalau merupakan budaya kayak gitu, ya ini. Gitu. Jadi betapa sewenang-wenangnya menghukumi sesuatu sebagai tidak berbudaya dan tidak beradab. Nah, kenapa ada seperti ini? Karena dia berbasis, jadi yang namanya indigenous itu basisnya adalah rezim politik, rezim pengetahuan, rezim ekonomi, rezim kesehatan, semua jadi satu. Nah, kita harus kritis. Ada bagian dari indigenous yang memang menarik untuk pembangunan ini penting, tetapi dari keseluruhannya itu sebenarnya kita bingung mau ngapain sebenarnya negara itu. Nawacita Jokowi yang 8 tahun yang lalu yang sekarang banyak dilupakan oleh rakyat, tapi juga dilupakan oleh Jokowi sendiri. Itu yang kematian itu sudah dilupakan, tidak ada lagi. Nah, ada satu ya, orang pertama mungkin yang mengatakan kretek itu warisan budaya adalah Mahfud Junaidi, saya kira. Seorang penulis esai terkenal tahun 80-an sampai 90-an. Nah, dia menulisnya tahun 1987. Tipe ceritanya mirip dengan cerita Haji Agus Salim, kretek tentunya ya. Saya bacakan bagian penutupnya saja. Dia juga membuat komposisi yang jelas begini. Dan untuk lebih membuat dia bukan insider yang kurang percaya dia diri sendiri, itu mau berangkat ke luar negeri, dia mungkin berbungkus-bungkus rokok kretek, bukan member, bukan channel atau latih sprite. Yang kecuali untuk gengsi, asapnya biasa-biasa saja, tapi begitu yang pesawat Air France, seorang pramugari mengambilnya. Maaf, Tuhan bisa apa? Apa Tuhan bisa hasis? Apa Tuhan sudi ganti rokok yang biasa-biasa saja? Ini bukan hasis. Ini terbakal biasa campur cengkeh, jawab kawan saya. Dan karena tekad yang teguh mau menghisap rokok produksi itu sendiri, kawan saya itu mereka bisa rokok kretek lagi di atas pesawat dari maskapai British Airways. Pada saat asapnya mengepul, datang lagi mengambil seorang pramugari. Wah, apa itu? Apa ganja? Apa Tuhan bisa ganti yang lain saja? Para penumpang di sini tidak biasa sebab itu. Masya Allah, ini bukan ganja, ini produksi Indonesia khas. Ini warisan nenek moyang, namanya rokok kretek. Sesudah itu dia merenung, pikirnya berabe juga mau berhenti jadi inlander. Heran betul ya, namanya iklan rokok kretek di bioskop malah menunjukkan orang-orang asing bisa rokok kretek sambil mendayung-dayung di atas pemula, di Venesia dan di kaki Eiffel. Urusan apa orang-orang asing itu dengan rokok kretek? Yang pertama-tama harus dilakukan adalah bagaimana supaya kretek diterima dalam keluarga rokok baik-baik, bukannya dilirik dengan sebelah mata. Boleh saja sekali-sekali muncul kafe, waktu itu menteri ya, diberikan sebelum bikin serasian nasional tentang pemanfaatan kretek. Ini waktu menulis tahun 1987, bagaimana dia cerita bahwa kita itu sangat indah sekali menganggap kretek itu tidak bermutu, dan tentu saja secara umum dia bilang tidak mudah untuk menghilangkan mental embedded. Jadi kalau dalam konteks sekarang kita itu dalam konteks kretek, apalagi dengan yang baru-baru ini muncul banyak hal yang silakan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ada banyak hak teman-teman yang dianggap. Jadi mulai dari ujung ya, mulai dari dulu itu para petani tembakau, para petani kretek, sampai ke hilir orang yang mengkonsumsi atau orang yang merokok itu mengalami marginalisasi, diskriminasi, stigmatisasi, nggak boleh berobat. Tapi pada kenyataannya sama sekali bukan karena rokok itu, tapi karena persaingan internasional tadi, rokok putih dan yang lain-lain juga perwakilan negara-negara asing itu kalau didominasi oleh kretek.
Kalau saudara teman-teman ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, kalau tanya ke luar negeri, selalu mereka bilang kalau bisa oleh-olehnya kretek aja. Gitu. Karena apa? Mereka tahu kretek jauh lebih enak daripada yang putih yang ini. Nah, saudara sekalian, jadi kalau disusun banyak sekali diskriminasi yang berada ini, termasuk kadang-kadang di bidang kesehatannya. Padahal itu tadi kesehatan kita itu justru ditunjang BPJS kita yang juga sarang korupsi itu ini. Jadi yang diperbaiki itu mental orang ini sebenarnya. BPJS ini kan uang dari rokok, cukai rokok ya, mas. Ini ya, cukai rokok itu besar sekali. Nah, seperti itu. Nah, bagi saya budaya itu dinamis, berubah, tidak mandek, tidak mandek. Rokok dan kretek sekarang dianggap bukan budaya, bukan dianggap tidak budaya. Anggapan untuk memenuhi rezim budaya, medis, dan terutama rezim pengetahuan. Nah, karena itu bisa saja nanti suatu saat bisa berubah. Saya tidak tahu. Teman-teman pengetahuan terbaru memperlihatkan bahwa tidak seperti itu. Misalnya sekarang ada rokok jalur yang justru bisa untuk pengobatan. Gitu ya. Ada lagi teman-teman masa COVID ini di Amerika sana orang juga menggunakan tembakau yang ternyata bisa digunakan dan sangat kuat untuk sebagai antibodi tubuh dari COVID dan lain-lain. Pengetahuan ini memang tidak disebutkan secara luas, terbatas dan betul-betul mengkhawatirkan rezim ini. Nah, kegiatan merokok dan bertani cukai atau bertani tembakau itu bisa jadi perlawanan terhadap rezim tersebut dan kretek adalah latahnya. Jadi itu saja teman-teman sekalian, semoga lebih banyak informasi. Yang jelas ada banyak informasi tersebar di luar di internet kalau Anda ingin mendalami isu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.